Karena mereka berdua ini harus menentukan masa depan yang cocok untuk mereka ini kira-kira apa. Karena sepertinya Gala yang baru kehilangan orang tuanya ini langsung digantikan. Ya walaupun ini nggak bisa digantikan sepenuhnya, tapi perasaannya ini tadi. Dan saya juga melihat di mana di dalam konten tersebut sang mantan suami ini seakan-akan memang dia nggak nyaman diajak berbicara tentang masa lalunya bersama Marissa Ica. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gala ini dapat 3 om dan tante di saat bersamaan. Kalau semuanya akan berhasil, saya lihat sih mengarah ke sana. Karena Franz ini dikabarkan dekat dengan Marissa Ica. Lalu ada Fadli dan Beka yang memang sudah terlebih awal ini mereka bersama. Dan yang paling hits dan membahana adalah Tofu, Thorik, dan Fuji. Akankah Pak Faisal langsung memberikan restu ketiga calon mantunya ini? Kita langsung akan lihat dari kartu-kartu saya. Tapi gimana dengan calon mantu orang tua kalian? Apakah mereka memberikan restu? Kalau mau tanya dan dibacakan juga, hubungi nomor di bawah sini. Kalau dibilang kebetulan, ya sebenarnya ini enggak juga. Ini kebetulan aja semuanya pas. Berarti kebetulan dong. Knight of Cups. Perasaan dan juga cinta yang ada di dalam hati manusia itu adalah misteri. Saat kita baru ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi, terus kemudian di saat bersamaan ada seseorang yang kita juga sayang ini mendapatkan pasangan hidupnya, ini adalah satu hal yang pasti juga akan menyenangkan. Mungkin Gala yang masih kecil akan sulit untuk mengerti kondisi ini, tapi kebahagiaannya itu menular. Dan kebahagiaan itu sifatnya itu nggak harus dikatakan. Kebahagiaan itu tuh sangat-sangat bisa dirasakan. Gala yang baru kehilangan orang tuanya ini langsung digantikan. Ya walaupun ini nggak bisa digantikan sepenuhnya, tapi perasaannya ini tadi. Ini jadi nggak terlalu sedih karena banyak orang-orang baru yang hadir, terus kemudian menyayangi dia. Ya walaupun nggak sebesar kasih sayang dan pasti nggak menggantikan, tapi rasa sayang dari 3 orang ini adalah satu hal yang pasti Gala bisa sangat rasakan. Mereka semua ini hadir menyayangi Gala. Kita lihat interaksinya di sosial media, dan sepertinya ini adalah rencana dari Tuhan yang dilakukan di saat bersamaan agar Gala ini nggak kekurangan kasih sayang. Tentu saja selain mereka ini, Gala tetap mendapatkan kasih sayang dari kakek dan neneknya, Pak Faisal dan Bu Dewi. Nah tapi apakah Pak Faisal dan Bu Dewi akan merestui 3 calon mantunya ini? Orang-orang bijak mengatakan bahwa satu musibah atau bencana jika ternyata kita bisa sikapi dengan ikhlas dan juga sabar, maka akan dibalas dengan berjuta kebaikan. Kita tahu bahwa meskipun bukan Gala yang secara langsung diserang, tapi pihak keluarga almarhum maminya ini nggak berhenti-berhenti dengan isu ini, isu itu. Tapi sepertinya kehadiran 1 om dan 2 calon tantenya ini seolah menjadi sebuah penambal kebahagiaan dari kekisruhan yang pernah ada. Dan karena kekisruhannya ini masih lama, sepertinya Gala pasti akan sangat membutuhkan kasih sayang dari orang-orang ini tadi. Kenapa saya menganggap bahwa ini adalah sebuah kebaikan dan anugerah? Karena kehadiran orang-orang ini seperti kemenangan untuk Gala. Mereka semua ini hadir selain menyayangi pasangan mereka. Mereka ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi dan ingin membahagiakan Gala. Dan bagaimana Gala terlihat lengket dengan ketiga orang baru ini tadi. Marissa Ica nggak baru ya, tapi dengan statusnya ini harusnya baru. Menunjukkan bahwa Gala kecil pun ini sudah memiliki insting dan sensing yang juga sangat kuat karena Gala merasa aman berada di sekitar mereka. Nah, Pak Faisal dan Bu Dewi, apa kabarnya? Kalau menurut saya, kalau Gala yes, Pak Faisal dan Bu Dewi kayaknya pasti akan yes juga. Karena sepertinya semua orang-orang yang ada di rumah tersebut ini safety kepentingannya di sini adalah melindungi Gala. Sehingga kebahagiaan dan kenyamanan Gala adalah yang utama. Jika ternyata 3 orang ini tadi bisa merebut hati Gala, maka sebenarnya Pak Faisal dan Bu Dewi sudah nggak akan neko-neko, akan pasti yes juga. Tapi ngomongin restu itu satu hal. Cuman ya mereka selalu memberikan sebuah masukan meskipun sudah dikasih lampu hijau, diminta pasti untuk ya mungkin kata Pak Jokowi ini, ojo ke susu. Pasti diminta untuk pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Bahkan untuk Franz sekalipun yang notabene ini paling dewasa setelah almarhum Bibi nggak ada, diminta untuk jangan terburu-buru. Pak Faisal dan Bu Dewi pasti akan tahu bahwa pernikahan ini bukan hal yang main-main, butuh kesiapan mental. Kalau kesiapan materi kan nggak usah ditanya lagi ya. 3 orang anaknya ini sudah cukup secara financially. Beliau ini pasti akan meminta anaknya ini siap-siap dulu dari jauh hari untuk mengenal lebih jauh sebelum mengatakan komitmen apapun itu. Dan khususnya untuk Fuji, harus menyelesaikan sekolah terlebih dulu. Tapi kalau pasangan yang lain, mungkin Pak Faisal berpikir sudah dewasa dan ya silahkan dijalani dan tinggal lapor saja nanti kapan tanggal mainnya. Kalau untuk Fuji dan Thorik dan Fadli dan Beka, kalau menurut saya saat ini tantangan terberat mereka adalah sabar
Dan juga jangan terlalu didengarkan nyinyir dan hujatan para netizen. Hubungan kalian yang menjalani adalah kalian, bukan netizen. Jadi jangan sampai ada faktor tersebut mempengaruhi hubungan kalian. Dan jalanin saja. Kalau ternyata cocok, lanjutkan. Kalau ternyata tidak cocok, ya dicocok-cocokin. Nah, sedangkan untuk Franz dan Icha, yang saya masih tetap belum 100%. Masih ada persentase gimmick di sini. Atau ternyata ini cuma have fun aja. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau nanti ending-endingnya akan serius juga. Kalau saya bilang tantangannya ini adalah masa lalu. Karena mereka berdua ini harus menentukan masa depan yang cocok untuk mereka ini kira-kira apa. Karena sepertinya dua orang ini datang dengan cita-cita masa depan yang berbeda. Icha yang selama ini menjadi sasaran kebencian juga karena dia yang menginisiasi donasi rumah gala. Dan sekarang sepertinya permasalahan masa lalunya dengan mantan suaminya ini mulai diangkat. Oleh pihak mana lagi? Selain pihak sana lagi. Dan kedekatan antara Marissa Icha dan juga Franz ini membuat baper pihak sebelah sana. Dan membuat otomatis orang-orang yang nggak suka ini pasti akan semakin panas. Marissa Icha ini sedang dicari-cari kesalahannya. Saran saya ya udah nggak usah dianggap. Jangan diserang balik. Main cantik saja. Mereka menyerang dengan klarifikasi, saksi, dan bukti. Tapi yang saya lihat akhirnya mereka tenang dan malah membalas dengan video yang mempertontonkan kemesraan pasangan ini tadi. Karena publik ini juga nggak bego. Mereka sekarang ini sudah pinter dan mengetahui mana yang pantas didengar dan mana yang pantas untuk diabaikan saja. Saya pikir masyarakat sekarang sudah pantas untuk menilai. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Om dan Tante Gala ini sekarang dianggap sibuk konten dan sibuk pacaran. Nggak pernah ngurus Gala lagi. Lalu ada kecaman juga nggak boleh menggunakan nama Vanessa dan juga nama Gala untuk brand atau konten mereka. Tapi yang saya lihat, untuk menanggapi hal tersebut, pihak Pak Haji Faisal ini malah melakukan yang sebaliknya. Fuji Thorik, Fadly Franz, dan Marissa Icha ini malah lebih sering mengajak Gala untuk ada dan muncul di konten mereka. Dan kalau menurut saya ini adalah cara membalas yang cantik. Emang mau diapain sih kalau digituin gitu seperti itu? Toh juga nggak ada usaha untuk menjual anak ini tadi. Jika ternyata memang orang akan menyukai konten itu, ini adalah sebuah kehakikian sosial media di masa sekarang ini. Dan yang paling penting di sini adalah Vanessa kan sudah menikah dengan Bibi dan sudah terpisah dari keluarga Pak Dodi. Sepertinya semua pernikahan di Indonesia ini ceritanya adalah kalau menikah, anak perempuan ini diserahkan kepada keluarga mempelai laki-laki untuk diurus oleh anak mereka. Sehingga kalau menurut saya Pak Dodi ini bukan pemilik sah brand atau nama Vanessa ini. Vanessa adalah tanggung jawabnya Bibi, dan saat Bibi maka Bibi adalah ya Gala. Dan karena Gala di sini adalah tanggung jawab Pak Faisal dan Bu Dewi, dan ini sudah diputus oleh pengadilan, maka bagaimana coba caranya melarang agar hal ini tidak terjadi? Dan kalau Galanya happy-happy aja, terus mau diapain? Karena kalau dipikir-pikir, apa yang paling membuat pihak sana itu gedek itu adalah permasalahan donasi rumah. Dan kenapa yang diserang adalah Marissa Icha? Saya pun berpikir Marissa Icha ini digimikin sama Franz adalah karena untuk menyerang hal itu tadi. Makanya mantan suami dari masa lalu terus kemudian diajak-ajak lagi. Padahal perceraiannya sudah selesai dan semuanya baik-baik saja. Dan saya juga melihat dimana di dalam konten tersebut sang mantan suami ini seakan-akan memang dia nggak nyaman diajak berbicara tentang masa lalunya bersama Marissa Icha. Sehingga kalau saya pikir diributkan pihak sana tidak lebih daripada uang lagi dan uang lagi. Nah, kira-kira akan mungkin nggak nanti akan dihalalkan semuanya? Kalau saya pikir semua proses akan dimulainya hubungan itu bisa saja akan dilakukan di saat bersamaan dan tidak jauh. Jadi pernikahannya bisa aja ini bareng-bareng. Nah,
menurut kalian kira-kira bagaimana? Tapi kalau menurut saya, Pak Faisal dan Bu Dewi, kalau melihat 3 ini tadi, semuanya pasti setuju. Tinggal ya mau disahkan kapan, ini yang akan kita harus lihat mungkin di konten yang selanjutnya. Apakah kalian setuju? Apakah kalian tidak setuju? Apakah memang sebaiknya mereka ini bersama dengan siapa? Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar di sini. Yang untuk ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor yang ada di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.